Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada di seminar riset mahasiswa saya kedua dengan judul Analisis Intensi Whistleblowing Auditor Internal. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Mahfud Solihin, PhD sebagai pembimbing saya, dan juga Bapak Suyanto, PhD sebagai penguji saya. Langsung saja kita akan membahas tentang latar belakang. Pertama, latar belakang saya terdiri dari beberapa alur. Pertama adalah whistleblowing. Whistleblowing itu apa? Whistleblowing itu didefinisikan sebagai pengungkapan yang dilakukan oleh anggota organisasi, baik dia masih aktif ataupun tidak, tentang suatu praktik ilegal, tidak bermoral atau tidak sah yang terjadi di dalam organisasi dan dapat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Kemudian mengapa whistleblowing itu dibutuhkan? Whistleblowing dibutuhkan untuk mencegah terjadinya fraud melalui pengawasan lingkungan organisasi dan diharapkan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan standar pelayanan dan etika, menerapkan sistem penjagaan dini, dan meningkatkan confidence di dalam perusahaan. Kemudian profesi audit memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan profesi lainnya. Namun sering terjadi bahwa auditor dan manajemen bekerja sama untuk menipu publik. Penelitian sebelumnya meneliti tentang intensi whistleblowing yang dapat memberikan kesimpulan secara umum di suatu negara masih belum banyak dilakukan, khususnya untuk profesi audit internal di Indonesia. Dengan demikian, saya merasa perlu dilakukan penelitian tentang intensi whistleblowing di antara auditor internal yang menjadi anggota The Institute of Internal Auditors atau IIA di Indonesia. Kemudian, mengapa teori institusional isomorphism pada penelitian ini digunakan untuk memahami perilaku whistleblowing? Pilmore Allen tahun 2013 menyatakan bahwa mekanisme isomorphism merupakan akibat langsung dari meningkatnya tekanan dari pemerintah atau profesi untuk mengadopsi desain profesional dan birokrasi tertentu untuk meningkatkan homogenitas di antara organisasi. Namun, ada kemungkinan terdapat beberapa resistensi terhadap tekanan institusional, tim, dan masalah khusus. Dengan demikian, variabel dukungan organisasional yang dirasakan perlu untuk ditambahkan sebagai moderator. Pilmore Allen tahun 2013 meyakini bahwa penerimaan dan kemauan pelaporan akan sangat dipengaruhi oleh tingkat dukungan yang dirasakan dan diberikan oleh perusahaan. Kemudian, norma kelompok juga dimasukkan dalam penelitian ini untuk melihat dampak pada pengambilan keputusan etis. Dukeridge et al. Tahun 1990 menyatakan bahwa permasalahan yang menimbulkan dilema moral seringkali ditangani oleh kelompok seperti Dewan Direksi, Tim Manajemen Krisis, Dewan Disiplin, atau Dewan Kota, sehingga penting untuk memahami bagaimana para pembuat keputusan secara kolektif mempertimbangkan dan menyelesaikan masalah moral. Trevino et al. Tahun 2006 mendukung untuk penelitian lebih lanjut tentang pengaruh kelompok dalam perilaku etis karena penelitian sebelumnya menggunakan sampel dari kelompok mahasiswa daripada sampel aktual yang berasal dari asosiasi atau perusahaan pengguna jasa auditor. Norma kelompok mungkin merupakan faktor yang berpengaruh signifikan pada intensi whistleblowing, mengingat bahwa banyak kasus profil tinggi yang menunjukkan bahwa individu lain yang berada di dalam organisasi tersebut menyadari adanya pelanggaran. Dengan demikian, interaksi yang signifikan cenderung terjadi dengan norma kelompok sebagai moderator. Rumusan masalah pada penelitian ini pertama adalah whistleblowing itu dibutuhkan untuk mencegah terjadinya fraud melalui pengawasan lingkungan organisasi dan diharapkan dapat membantu organisasi untuk meningkatkan standar pelayanan dan etika, menerapkan sistem pencegahan dini, dan meningkatkan confidence di dalam perusahaan. Kemudian kewajiban auditor itu seharusnya seorang praktisi auditor harus independen dari pihak serta situasi yang dapat merusak objektivitas mereka. Tanpa independensi, peran sosial auditor untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab tidak akan signifikan atau tidak bernilai bagi pengguna laporan mereka. Dilema yang dihadapi auditor internal tentang whistleblowing karena laporan tersebut dapat berdampak terhadap kegiatan perusahaan jika terungkap kepada publik, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa auditor internal dapat bekerja sama dengan manajemen untuk menyembunyikan penyimpangan yang terjadi dalam perusahaan. Brennan dan Kelly tahun 2007. Akan tetapi, seorang auditor, baik itu eksternal atau internal, wajib mematuhi kode etik profesi auditor dan juga mempertimbangkan kepentingan publik saat mendapat laporan penyelewengan terhadap prosedur atau aturan yang berlaku. Ini menurut Brennan dan Kelly tahun 2007 dan juga Latan et al. Tahun 2018. Kemudian faktor yang mempengaruhi intensi whistleblowing di antara auditor internal pada penelitian ini diasumsikan bahwa faktor demografik, sikap terhadap whistleblowing, pengendalian perilaku yang dirasakan, locus of control, itu dapat dan juga faktor moderasi yaitu dukungan organisasional dan norma kelompok itu dapat berpengaruh terhadap intensi whistleblowing dari auditor internal itu sendiri. Kemudian selanjutnya pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian
pada penelitian saya yaitu apakah faktor individual yaitu demografi, sikap terhadap whistleblowing, pengendalian perilaku yang dirasakan, dan locus of control yang dimoderasi oleh faktor isomorphism berdasarkan teori institusional isomorphism mempengaruhi intensi auditor internal untuk melakukan whistleblowing. Searah dengan pertanyaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang faktor individual yaitu demografi, sikap terhadap whistleblowing, pengendalian perilaku yang dirasakan, dan locus of control yang mempengaruhi intensi whistleblowing auditor internal dengan faktor isomorphism berdasarkan teori institusional isomorfisme sebagai moderator. Tinjauan pustaka ini dibagi berdasarkan dengan variabel yang akan diukur pada penelitian ini, yaitu terdiri dari faktor individual yang menjadi faktor independen, yaitu faktor demografi, sikap terhadap whistleblowing, pengendalian perilaku, locus of control, dan kemudian dengan variabel moderator yaitu dukungan organisasional dan norma kelompok berdasarkan pada teori institusional isomorphism yang diasumsikan dapat mempengaruhi intensi whistleblowing. Hipotesis pada penelitian ini ada 6, yaitu seperti yang terlihat pada layar ini, yaitu ada H1, H2, H3, H4, dan H5A dan H5B. Kemudian penelitian terdahulu berdasarkan pada penelitian dari Fillmore Allen, Muhammad Hudayb, Richard Pike pada tahun 2013 dengan judul Tower of Conceptual Model of Whistleblowing Intention Among External Auditor. Kemudian penelitian dari Niam Brennan dan John Kelly pada tahun 2007 yaitu A Study of Whistleblowing Among Trainee Auditor. Kemudian selanjutnya itu Sarul Ahmad, George Smith, Zubaidah Ismail tahun 2012 dengan judul Internal Whistleblowing Intention, A Study of Demographic and Individual Factor. Yang terakhir adalah William J. Reed dan Devi Rama tahun 2003 dengan judul Whistleblowing to Internal Auditor. Metode penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan karena penelitian ini ingin memberikan bukti secara empiris tentang faktor individual, yaitu demografi, sikap terhadap whistleblowing, pengendalian perilaku, dan locus of control yang dimoderasi oleh faktor isomorfisme, yaitu dukungan organisasional dan norma kelompok yang berdasarkan teori institusional yang mempengaruhi intensi whistleblowing auditor internal. Creswell 2016 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode-metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel pada penelitian ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan survei untuk memaparkan secara kuantitatif kecenderungan sikap atau opini dari populasi dengan meneliti sampel dari populasi. Survei disebarkan kepada responden secara online dengan mempertimbangkan biaya, jumlah responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dan kecepatan dalam menyajikan data penelitian. Kemudian data yang terkumpul akan diuji terlebih dahulu dengan uji validitas dan reliabilitas, dan kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi. Pengukuran variabel pada penelitian ini yaitu pertama adalah variabel dependent intensi whistleblowing. Diukur dengan kemauan seorang auditor internal untuk melakukan whistleblowing ketika mengetahui adanya kegiatan yang tidak biasa dan diyakini sebagai suatu hal yang berbahaya, tidak sah, tidak etis, diskriminatif, atau pelanggaran lainnya. Meskipun auditor internal menyadari bahwa terdapat risiko yang akan dihadapinya ketika melakukan whistleblowing. Kemudian untuk variabel independen, faktor demografi diukur dari jenis kelamin, usia, dan masa kerja berdasarkan pada penelitian Ahmad 2012, Brennan dan Kelly 2007, dan Nishad tahun 2019. Kemudian sikap terhadap whistleblowing diukur terhadap whistleblowing dengan pernyataan seberapa besar responden berpikir tentang 5 pernyataan sikap dengan konsekuensi yang menonjol dari pelaporan karyawan tentang kesalahan suatu organisasi. Ini berdasarkan dengan penelitian dari Park dan Blankenship tahun 2009. Kemudian pengendalian perilaku diukur dengan menggunakan 8 item, 4 item untuk faktor pengendalian dan 4 item untuk kekuatan yang dirasakan berdasarkan dengan penelitian dari Allen et al. Tahun 2018 dan Park dan Blankenship tahun 2019. Kemudian locus of control diukur dengan menggunakan skala Rotter terdiri dari 23 pasangan pernyataan, tidak termasuk 6 pernyataan yang difilter dalam format pilihan paksa. Variabel moderasi yaitu dukungan organisasional diukur dengan menggunakan instrumen Eisenberger et al. Tahun 1986 sebagai pengendalian terhadap bias terhadap respon persetujuan, setengah dari pernyataan menggunakan kalimat positif dan sebagian lainnya menggunakan kalimat negatif. Kemudian norma kelompok diukur berdasarkan dengan definisi sebagai standar yang sah dan dibagikan secara sosial yang dengannya kelayakan perilaku dapat dievaluasi, yaitu berdasarkan dengan Chapman dan Flynn tahun 2001. Namun mengatur perilaku dan memberikan pedoman bagi anggota.
Kemudian uji validitas dan reliabilitas digunakan untuk melihat kelayakan butir-butir pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat mendefinisikan variabel berdasarkan dengan argumentasi dari Nur tahun 2014, yaitu uji validitas dilakukan setiap butir pernyataan. Hasilnya dibandingkan dengan R-tabel, degree of freedom sama dengan N dikurangi K dengan tingkat kesalahan 5%. Jika R-tabel kurang dari R hitung, maka butir pernyataan disebut valid. Kemudian untuk reliabilitas diukur dengan menggunakan alpha Cronbet, yaitu koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item atau butir dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Uji reliabilitas digunakan untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Jika nilai alfa lebih dari 0,60 maka disebut reliable. Teknik analisis data, pertama sebelum kita memasuki uji regresi, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari normalitas residual, autokorelasi, uji multikolinearitas, dan heterokarastisitas. Analisis regresi pada penelitian ini digunakan karena penelitian ini ingin meneliti dampak interaktif dari dukungan organisasional dan norma kelompok dan 4 faktor individual sebagai variabel independen terhadap intensi whistleblowing sebagai variabel dependen. Regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji pengaruh 2 atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen berdasarkan pada penelitian dari Pilmore Allen tahun 2018 dan juga Jenny pada tahun 2012. Berikut ini adalah persamaan regresi yang akan digunakan pada penelitian ini. Demikian presentasi saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.